Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara lomba pidato dari firma hukum Jentera Law Fair, serta teman-teman pelajar SMA yang saya banggakan. Puji dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan izinnya kita berada dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka lomba pidato Jentera Law Fair dengan tema The Art of Law. Pagi hari membeli kopi, diseduh hangat di atas meja. Korupsi, musuh yang harus dihadapi, generasi muda garda terdepannya. Perkenalkan, nama saya Thea Juvenosiana, salah satu pemuda Indonesia. Dan judul pidato saya adalah Garda Terdepan, Peran Pemuda dalam Membangun Indonesia Bebas Korupsi. Hadirin yang kami hormati, korupsi terus tumbuh seperti kanker. Apakah kita akan membiarkannya merusak negeri ini, atau justru menjadi obat untuk penyakit itu? Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan tegas menetapkan hukuman bagi siapapun yang merugikan keuangan negara atau menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, baik berupa penjara maupun denda. Lex semper David remedium. Hukum selalu memberikan solusi. Hukum adalah benteng utama penyelesaian masalah bangsa, pilar keadilan yang sejati. Namun, ia tak bisa berdiri sendiri. Sebagai pemuda, kita harus sadar bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tegas. Hukum tak boleh hanya jadi wacana. Ia harus hidup dan dirasakan nyata oleh seluruh rakyat. Apakah hukum benar-benar menghadirkan keadilan, atau justru jadi selimut kezaliman? Di tengah gelapnya sistem, pemuda adalah cahaya harapan. Kita bukan hanya pelengkap sejarah, tapi kita penggeraknya. Dengan semangat dan daya kritis, kita punya kekuatan untuk berdiri, bersuara, dan bertindak. Melawan korupsi bukan sekadar pilihan. Ini adalah tanggung jawab generasi. Hadirin yang berbahagia, era digital membuka peluang baru dalam pemberantasan korupsi. Media sosial jadi senjata. Satu unggahan saja bisa bongkar kejahatan. Dengan 70% penetrasi internet, pemuda berpeluang jadi mata dan telinga bangsa. Pemuda harus bergerak, jangan hanya menonton. Korupsi bukan sekadar suap di balik meja. Ini kejahatan luar biasa yang menggerogoti negara. Survei KPK membuktikan pemahaman kita masih dangkal. Edukasi anti korupsi harus dimulai dari hal-hal kecil. Titip absen, sogokan ringan yang bisa tumbuh jadi kejahatan besar. Pemuda harus jadi benteng integritas. Sesuai pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945, kita punya hak bersuara, kritik santun berbasis data. Hadirin yang kami muliakan, mengawasi kebijakan tak bisa asal bicara. Kita harus paham apa yang diawasi, caranya seperti apa, pahami alurnya, uang negara untuk siapa, kemana, dan untuk apa. Karena itu adalah uang rakyat, bukan angka di atas kertas saja. Jangan sampai kita vokal di media sosial, tapi bungkam saat bicara data dan dokumen anggaran. Maka pemuda butuh ruang, pelatihan dan akses informasi. Kita bukan generasi yang sekadar curiga, tapi yang paham cara membaca, bertanya, dan bersuara. Karena setiap rupiah dari anggaran negara terdapat harapan rakyat. Teman-teman sebangsa dan setanah air, we are the agent of change. Kita adalah pelopor perubahan yang ditunggu bangsa ini. Korupsi bukan lagi masalah yang bisa dibiarkan terus menggerogoti tanah air kita. Korupsi adalah musuh bersama, dan tugas kita sebagai pemuda adalah menjadi garda terdepan dalam pemberantasannya. Kita punya teknologi, kita punya pemahaman hukum, kita punya keberanian. Maka dari itu pertanyaannya, apalagi yang menghalangi kita untuk bergerak? Jika kita tidak mulai dari sekarang,
Kapan lagi kita bisa meraih Indonesia yang bebas dari korupsi? Ini saatnya kita menyatukan suara, menyatukan tekad untuk menunjukkan bahwa kita tidak hanya generasi penerus, tapi generasi penggerak. Seperti yang dikatakan oleh Najwa Shihab, Indonesia menjadi apa tergantung kamu jadi apa. Indonesia menjadi apa tergantung apa yang kamu cita-citakan. Jangan mau menerima definisi Indonesia versi orang lain. Indonesia bukan sekedar konsep politik. Indonesia bukan sekedar urusan elit. Indonesia adalah langkahmu. Indonesia adalah nadimu. Indonesia adalah keberanianmu melawan ketidakadilan setiap harinya. Maka sebelum kita menuding keluar, mari kita tanyakan ke dalam. Sudahkah kita menjadi bagian dari solusi? Karena hukum adalah seni. Seni untuk menegakkan keadilan, untuk menjaga nurani bangsa, untuk merawat hati bangsa ini agar tetap bersih dan bermartabat. Kita adalah senimannya, dan kita punya kuasa untuk menciptakan masterpiece keadilan yang bebas dari segala bentuk korupsi. Mari sahabat-sahabatku, jangan biarkan bangsa ini tenggelam dan dalam kegelapan. Mari bersama-sama kita jaga hukum ini agar tak hanya adil, tapi benar-benar bermakna. Kita buktikan bahwa kita generasi muda siap mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Tak ada waktu lagi untuk menunggu, karena perubahan hanya bisa dimulai dari kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup hukum, hidup keadilan, hidup pemuda Indonesia.